Setelah Feng Tianxing meninggalkan tebing ini, ras manusia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah. Dalam arti tertentu, mereka memang budak yang telah dijinakkan oleh setan. Tapi meski begitu, mereka masih punya pilihan. Bahkan jika itu adalah kerja keras, Anda harus melakukan sesuatu untuk iblis yang tidak menganggap mereka sebagai objek. Feng Tianxing adalah ras iblis pertama yang tidak menunjukkan niat membunuh yang nyata dan penghinaan terhadap ras manusia selama bertahun-tahun. Di antara para budak ini, mereka yang sedikit lebih berani telah memulai perjalanan mereka. Mereka mengira itu adalah pilihan mereka sendiri, tetapi kenyataannya, itu adalah pilihan Feng Tianxing untuk mereka. Jika Anda bahkan tidak memiliki tekad untuk meninggalkan perbudakan iblis saat ini, merekrut mereka sendiri tidak akan ada gunanya. Jika hanya untuk membuat beberapa budak manusia bekerja sebagai kuli, Feng Tianxing dapat dibeli melalui pasar gelap, dan budak yang dibeli memiliki jaminan kesetiaan tertentu. Bagaimanapun, ini adalah Feng Tianxing yang memilih orang yang tepat untuk kebangkitan umat manusia di masa depan. Ada orang yang masih memiliki ide pemberontakan, orang yang hidup lebih baik, orang yang termotivasi dan berani mengambil tindakan praktis. Selama mereka memiliki sarana, selama mereka dapat menahan beberapa serangan dari setan, maka mereka adalah harapan umat manusia. Rabuk. Tidak peduli seperti apa mereka dulu. Setiap ras manusia yang muncul di bawah muncul dalam kesadaran Feng Tianxing, dan kemudian melewatinya. Bakatnya terlalu rendah. Orang-orang ini dapat melakukan beberapa hal mendasar di masa depan. Adapun kekuatan utama kebangkitan umat manusia, mereka harus hati-hati memilih dan mengolah sendiri. Hanya saja tidak satu pun dari hal-hal ini yang harus dipertimbangkan saat ini. Pelaku di balik layar adalah inti masalahnya. Klan iblis yang tidak pandai dalam dirinya sendiri, dan klan iblis yang memiliki nyali untuk melakukannya. Dia pasti tidak akan keberatan mencabut semua hal yang telah dia lakukan, mencari tahu hubungannya, dan mengarang tuduhan. Si Yeming, tolong tuliskan bagian perjalanan ini. Saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang saya lewatkan sebelumnya. Feng Tianxing terganggu dan mulai meninjau semua penemuan sebelumnya, mencoba menemukan beberapa petunjuk kunci. Namun pada akhirnya, itu tetap sia-sia. Tangan dan kaki pihak lain sangat bersih, dan tidak ada jejak yang tersisa untuknya. Untuk menemukan hubungannya, diperlukan lebih banyak petunjuk. Dan saat ini, ras iblis ini, yang telah bertarung dengannya, adalah petunjuk terbaik. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia terkena ilusi, dia akan berbohong atau memberikan jawaban yang tidak berguna di beberapa tempat penting, mencegah kebocoran informasi penting. Ini membuat Feng Tianxing sangat tidak nyaman. Mungkin pihak lain akan menggunakan cara yang sama seperti dia untuk mengendalikan ingatan pihak lain. Lupakan saja, akan selalu ada petunjuk jika kamu mencarinya lagi. Feng Tianxing datang ke kaki gunung di sepanjang tempat persembunyian yang dikatakan iblis. Di desa terpencil, Feng Tianxing melihat halaman. Gayanya sangat sederhana, dengan suasana yang agak kuno. Diam-diam merangkak di halaman, dan bau darah di udara semuanya menandakan bahwa Feng Tianxing terlambat kali ini. Jatuh, dia datang jauh-jauh keluar halaman. Feng Tianxing mendorong pintu dan masuk, melihat mayat yang telah berubah menjadi genangan darah di tanah. Alisnya sedikit berkerut. Keanehan, Feng Tianxing sangat terkejut. Pihak lain sepertinya tahu apa artinya, dan dia menjaganya di mana-mana. Setan manapun yang bersentuhan dengannya pasti akan mati. Tapi meski begitu, masih ada setan yang melayani orang-orang di belakang layar. Apakah kesetiaan mereka sangat tinggi? Feng Tianxing tidak mengerti, hanya menggelengkan kepalanya. Ketika saya datang ke genangan darah di tanah, saya masih bisa merasakan kehangatan darah. Tetapi potongan daging dan darah ini tidak lagi dapat menggunakan cara apapun untuk mendapatkan informasi yang berguna darinya. Feng Tianxing berdiri dan bertanya pada almarhum si Yeming. Pernahkah kamu melihatnya di desa? Tapi ada setan yang hidup. Dia Yeming mengertakkan gigi. Tidak ada satupun iblis yang hidup, dan bahkan beberapa iblis yang baru lahir terbunuh. Feng Tianxing sedikit lebih bingung. Pihak lain sangat waspada terhadap dirinya sendiri. Dia pasti memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri. Tetapi ketika dia dan Wurlei bermain melawan satu sama lain, dia tidak mengungkapkan begitu banyak metode. Dengan kata lain, pihak lain memperoleh informasi yang relevan dari tempat lain, dan tahu bahwa mereka telah membaca hukum rahasia jiwa, yaitu Jiang dan Sedu. Karena petunjuknya rusak di sini, hanya dapat ditemukan dari awal. Kami perlu menyelidiki dengan hati-hati pergerakan He Shedu selama ini. Dengan keputusan di dalam hatinya, Feng Tianxing naik ke udara. Mengingat situasi tragis di desa ini dalam pikirannya, saat dia akan pergi, sejumlah besar setan muncul di langit, menekan dalam kegelapan, dan mengepungnya. Mereka bertiga dengan kecepatan yang sangat cepat. Bangkit datang. Feng Tianxing tidak pergi dengan tergesa-gesa. Dia berdiri di sana dan menunggu mereka mengelilingi dirinya sebelum dia berbicara. Pesanan siapa itu? Ada token. Setan terkemuka mengangkat Liontin Giok, dengan kata Laksamana tertulis di belakang. Liontin Giok Laksamana,
Memegang liontin giok pada dasarnya menunjukkan bahwa perintah ini dikeluarkan oleh Laksamana. Kamu siapa? Daftar dan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Feng Tianxing melihat kembali ke Si Yeming dan Fir sebelum kembali dengan ringan. Bawahan Laksamana Feng Tianxing, Si Tian, juga diperintahkan untuk menyelidiki pembantaian desa kali ini. Ini adalah tanda yang diberikan kepadaku oleh Tuan Muda Feng. Kamu bisa melihatnya. Saat Feng Tianxing mengeluarkan liontin giok, sikap pihak lain jelas sedikit melunak. Ternyata itu bawahan Laksamana Feng. Sepertinya ini salah paham. Salah satu jenderal di bawah Laksamana Xiaming, tawanan surga. Keduanya bertemu dan saling menginformasikan identitas mereka, dan Feng Tianxing melanjutkan. Beberapa hari yang lalu, saya menyelidiki beberapa petunjuk, menunjuk ke setan di desa ini. Jadi saya datang ke sini untuk melihat-lihat, mencoba mencari pembunuh di balik layar. Mereka telah membantai 3 desa di yurisdiksi Tuan Muda Feng. Saya pikir itu adalah balas dendam pribadi. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Anda mungkin juga terlibat dalam pusaran itu. Para tawanan surga mengangguk lagi dan lagi. Ya, kami juga memiliki 2 insiden serupa di sini. Dan Laksamana Ming juga sangat mementingkan hal itu. Tapi Laksamana Ming berspekulasi bahwa kemungkinan besar umat manusia telah melakukannya. Baru-baru ini, banyak budak ras manusia telah hilang. Saya curiga ada hubungan yang diperlukan antara keduanya. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki petunjuk yang sesuai? Feng Tianxing langsung membantahnya. Tidak, budak manusia adalah sekelompok semut. Mereka tidak bisa menjadi lawan iblis kita. Bahkan anak-anak iblis kita dapat dengan mudah membunuh budak manusia. Saya pikir ini lebih seperti menjebak. Tunggu, kapan Anda mendapatkan beritanya? Dan siapa yang mengirimkannya kepada Anda? Cepat tangkap orang ini dan siksa dia. Setelah beberapa saat, kamu di sini. Jelas seseorang mencoba memutuskan hubungan kita.